Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya terkait akses control list pada Linux ya. Dimana kali ini kita akan mengimplementasikan pada Debian ya. Jadi saat ini saya menggunakan distro Linux Debian. Dan pertama-tama ya, sebelum mengimplementasikan fitur access list, kita bisa menginstal dulu ya paket yang dibutuhkan. Jadi kita install apt install ACL. Nah, secara default di sistem kita sudah terinstall paket access list, sehingga kita bisa melakukan proses konfigurasi access control list ya. Secara umum ya, pada Linux itu sebenarnya sudah mengimplementasikan access list ya. Sistem bawaannya sudah mengimplementasikan access list. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada di Linux itu kita membagi access control list itu ke dalam 3 jenis ya. Kalau kita yang pertama itu user ya, pengguna. Yang kedua itu group. Group itu adalah kelompok pengguna. Dan yang ketiga itu adalah other atau orang lain ya. Nah, masing-masing ketiga item ini memiliki ketiga role ya. Yang pertama read, akses baca, write, akses tulis, dan execute, akses eksekusi. Nah, di mana masing-masing user ini akan punya semacam nilai ya, punya nilai oktal, di mana untuk read punya 4, untuk write punya 2, dan execute punya 1. Jadi kalau kita definisikan ke user, mereka akan punya akses read, write, dan execute. Sama halnya juga di sini akan punya akses read, write, execute, read, write, execute. Nah, masing-masing akses ini kalau kita aktifkan secara keseluruhan, dia akan harusnya kita akan tambahkan seperti ini. Jadi hasilnya 7, ini sama, hasilnya 7. Oke, ini juga sama, hasilnya 7. Oke, kira-kira seperti itu ya basic dari perintah yang umumnya kita gunakan. Jadi umumnya kita gunakan perintah chmod ya untuk melakukan perubahan permission file. Dan perintah chown untuk melakukan perubahan kepemilikan terhadap sebuah file atau folder. Oke, jadi kalau kita mau implementasikan chmod itu sintaksnya seperti ini. Chmod spasi angka digit oktalnya ya yang akan kita masukkan. Ada 3 digit, terus nama file atau folder. Nah, jadi kalau kita mau memberikan akses untuk user adalah akses baca dan tulis, berarti kita tinggal tambahkan aja baca dan tulis, itu kita berikan 6 ya. Terus untuk grup kita ingin berikan akses hanya baca, bisa, berarti kita tinggal berikan tanda 4 di sini. Terus untuk execute atau untuk other hanya bisa melakukan pembacaan ya. Kira-kira perintahnya seperti itu. Sehingga kalau kita implementasikan ya, kita buat dulu sebuah file 1 dan kita chmod 644 spasi file 1, maka kalau kita lihat di sini ya, kita lihat menggunakan stat, itu hasilnya akan seperti ini ya. Jadi si grup akan jadi R3 digit pertama ini adalah untuk user, 3 digit kedua ini adalah untuk grup, dan 3 digit yang ketiga ini adalah untuk other ya. Jadi RW artinya 4 tambah 2 artinya 6 ya sini. Dan untuk grup 4 ya, dan untuk other 4 ya. Kira-kira seperti itu implementasi dasar dari
chmod ya, chmod. Kita juga bisa ubah ya ke akses, misalnya kita ingin mengubah agar user itu punya akses full, kita tinggal berikan seperti ini. Jadi yang lain tidak bisa mengakses file kita. Nah, kita tinggal cek menggunakan start ya. Kita bisa lihat di sini user punya akses full terhadap file ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat kepemilikan ya, kepemilikan file ya. Setelah kita melakukan proses permission, kita harus ketahui ya siapa yang memiliki file ini. Nah, caranya kita ngelihat itu dengan mengetikkan perintah ls-l. Nah, file 1 itu dimiliki oleh root. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ketika kita ingin mengubah ya kepemilikan ini agar menjadi milik kita. Misalnya kita buatkan user dulu. Misalnya kita buat user wallet. Oke, kita buatkan. Oke, sudah selesai. Dan kita tinggal ketikkan perintah chown ya untuk mengubah kepemilikan ya. Oke, selanjutnya file 1. Oke, ada kesalahan pengetikan chown. Nah, kalau kita ls-l itu kepemilikan filenya itu akan berubah menjadi milik kita ya. Artinya user lain yang tidak punya akses ya, itu tidak akan bisa membaca file ini ya. Oke, jadi untuk implementasi dari perintah chmod dan chown seperti itu ya. Insya Allah di pertemuan atau di video selanjutnya kita akan membahas terkait akses control list ya, dimana kita akan menggunakan dua buah perintah ya, dua buah perintah. Kita note. Jadi di video selanjutnya kita akan menggunakan dua buah perintah access list, yaitu set facl dan get facl. Nah, kalau yang set facl untuk melakukan perubahan atau perubahan permission access list pada sebuah file atau folder, sedangkan get facl untuk menampilkan ya, menampilkan hasil dari permission terhadap sebuah file. Nah, perbedaan antara access list yang ini dan access list yang chmod yang tadi itu dimana pada set facl ini kita bisa menerapkan permission ya. Kita dapat menerapkan permission terhadap sebuah file dengan satu atau lebih grup dan user ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.